Dewa Obat Terkuat. Bab 217. Lin Yi meliriknya dan berkata dengan tenang, "Baiklah, terima kasih Guru Fu atas perhatian Anda. Saya akan mengunjunginya ketika saya punya waktu dan meminta teh." Mendengar ini, Butler Sun tertawa, memegangi tangannya, dan berkata dengan hormat, "Kalau begitu saya akan menunggu Anda, Tuan Lin." Setelah dia selesai berbicara, dia menyapa Dr. Su dan berbalik untuk pergi. "Aku akan mengantarkan Butler Sun." Su Guoyi mengikutinya keluar. Liu Feifan tahu bahwa Butler Sun tidak benar-benar datang ke sini hanya untuk menemuinya. Tujuan kunjungan Butler Sun adalah Lin Yi, dan dia sepertinya berusaha menyenangkannya. "Saudara Lin, kepala pelayan Sun ini." Liu Feifan ragu-ragu dan bertanya, apa yang ingin mereka lakukan. Dia khawatir Fu Yu dan yang lainnya memiliki motif tersembunyi dan akan merugikan Lin Yi. Bagaimanapun, Lin Yi dan gengnya melanggar aturan Fu Yu dengan melampiaskan amarah mereka. Orang-orang di lingkaran bawah tanah paling peduli dengan wajah, dan beberapa orang rela mempertaruhkan nyawa demi wajah. Belum lagi orang setingkat Fu Yu hanya hidup dengan wajah sekarang, bukan? Tidak apa-apa. Bahkan jika dia tidak meminta apapun padaku sekarang, dia tidak berani menyinggung perasaanku. Lin Yi berkata dengan tenang, jika kamu memberinya 10 keberanian, dia bahkan tidak akan berani. Fu Yu adalah orang yang pintar, dan orang pintar tidak akan melakukan hal-hal bodoh, apalagi hal-hal bodoh yang merugikan orang lain tetapi tidak menguntungkan dirinya sendiri. Lin Yi tidak mengkhawatirkan hal ini. Fakta bahwa dia telah memimpin ibu kota provinsi selama lebih dari 20 tahun tanpa melakukan kesalahan apapun sudah cukup untuk menunjukkan orang seperti apa Fu Yu itu. Itu bagus. Liu Feifan menghela nafas lega, saya khawatir dia akan menimbulkan masalah bagi Anda, saudara. Wajahnya sedikit merah. Lin Yi melanggar aturan Fu Yu untuk melampiaskan amarahnya dan membalas dendam. Jika Fu Yu benar-benar ingin menimbulkan masalah bagi Lin Yi, maka dia pasti harus melawannya. Oke, sudah hampir waktunya pulang. Lin Yi meliriknya dan berkata, ini bukan cedera fatal. Pulihkan secepat mungkin dan kembali ke tempat latihan. Ya. Liu Feifan berkata bahwa dia akan bangun dari tempat tidur. Apa? Su Guoyi mengirim Butler Sun kembali. Ketika dia memasuki ruangan dan melihat Liu Feifan hendak berdiri, dia buru-buru berlari dan berkata, cederamu belum sembuh. Kamu perlu istirahat dan istirahat di tempat tidur. Kakek, tidak apa-apa. Liu Feifan berkata, tubuh dan tulang saya sangat bagus. Su Guoyi sedikit gugup, tidak peduli seberapa bagus tubuh dan tulangmu, tetap harus melalui proses. Aku akan memperhatikannya, kakek, jangan khawatir. Liu Feifan bangkit dari tempat tidur dan bergerak sedikit. Dia merasa rasa sakitnya tidak sejelas sebelumnya. Lihat, dia pulih dengan sangat cepat. Dr. Su memandang Liu Feifan dengan heran. Dia tidak menyangka dia bisa pulih begitu cepat. Menurut perkiraannya, Liu Feifan harus berbaring di tempat tidur selama seminggu, tetapi sekarang hanya tinggal 3 hari dan dia bisa keluar dari tempat tidur dan bergerak. Betapa menakjubkan. Dia tanpa sadar berbalik untuk melihat Lin Yi. Saya akan membawanya kembali ke Tianhai. Lin Yi mengabaikan pandangannya dan berkata, kamu ingin pergi bersama? Ya, aku ingin pergi bersama. Dokter Su sadar dan berkata, sudah waktunya pergi ke rumah Liu. Lin Yi mengangguk, ayo pergi. Dia tidak ingin membuang waktu. Jika Ye Qianshui meneleponnya, itu pasti karena dia ingin menanyakan sesuatu padanya. Wanita ini pasti tidak ingin merepotkannya kecuali dia harus melakukannya. Setelah beberapa orang bersiap beberapa saat, mereka langsung menuju Tianhai. Ketika mereka tiba di Tianhai, Lin Yi mengabaikan mereka dan langsung pergi ke keluarga Ye, sementara Liu Feifan dan Su Guoyi kembali ke keluarga Liu. Sebelum mobil tiba di rumah Liu, Su Guoyi sudah sedikit gugup, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Liu Yunlong untuk beberapa saat. Penyesalan selama 20 tahun terakhir membuatnya merasa sangat rumit saat ini. Tiba, Liu Feifan berteriak. Su Guoyi mengangkat kepalanya dan sudah bisa melihat dua karakter, keluarga Liu. Dia menarik napas dalam-dalam, dan dia harus menghadapi apa yang harus dia hadapi. Dudu. Mobil membunyikan klakson 2 kali dan langsung berhenti di tempat parkir depan pintu. Dr. Su membantu Liu Feifan keluar dari mobil, hati-hati, jangan sampai cedera Anda. Dia masih tidak mengerti bagaimana cedera Liu Feifan bisa pulih begitu cepat, tapi untungnya dia bisa pulih, kalau tidak, dia masih harus khawatir. Tidak apa-apa, aku merasa lebih baik, kata Liu Feifan. Ia sendiri merasa aneh bahwa setelah tidur nyenyak, lukanya lebih cepat sembuh dan cepat sembuh.
Kedua orang itu berjalan ke pintu dan tiba-tiba berhenti. Kakek! Liu Feifan berteriak, dan Liu Yunlong, yang berdiri di depan pintu, bersenandung pelan. Dia tidak melihatnya, tetapi matanya tertuju pada Sugoi. Dua orang, saling memandang. Ini mungkin pertama kalinya Sugoi berinisiatif datang ke rumah Liu. Kerabat karena pernikahan. Sugoi berkata, saya tidak merawat Fei Fei dengan baik. Saya minta maaf kepada Anda. Liu Yunlong tidak berkata apa-apa. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Liu Feifan membuka mulutnya untuk meredakan suasana, tetapi Sugoi menepuk punggung tangannya untuk memberi isyarat agar dia tidak menyela. Juga, saya datang ke sini hari ini karena saya ingin meminta maaf secara langsung kepada Anda. Sudah 20 tahun dan saya seharusnya datang sejak lama. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dengan sungguh-sungguh, maaf. Saya melakukan kesalahan saat itu. Saya seharusnya tidak menentang Liu Yang dan mereka berdua, tetapi berakhir seperti ini. Saya menyesalinya. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia pasti tidak lagi keras kepala dan menunggu putrinya datang kepadanya. Sebaliknya, dia akan mengambil inisiatif untuk menemukan mereka, memberkati mereka, dan melepaskan harga diri dan wajahnya. Liu Yunlong masih tidak berbicara, ekspresi wajahnya sangat serius dan tidak tersenyum, dan dia sepertinya memiliki sedikit kemarahan. Setelah hening beberapa saat, Liu Feifan tidak tahan lagi, dan kemudian Liu Yunlong berbicara. Saya marah, bukan untuk keluarga Liu saya, atau untuk putra saya. Keluarga Liu pada saat itu memang tidak layak untuk keluarga Su Anda. Saya, Liu Yunlong, mengetahuinya di dalam hati saya. Dia memandang dokter Suguo dan berkata, saya marah pada putri Anda. Gadis yang luar biasa. Dia bisa menjadi menantu keluarga Liu saya. Dia adalah berkah bagi keluarga Liu saya dan berkah dari leluhur saya Liu Yunlong. Tapi bagaimana denganmu? Tiba-tiba dia berteriak, apakah kamu layak menjadi seorang ayah? Ah, kakek. Liu Feifan ingin memberikan beberapa nasihat. Kamu diam. Liu Yunlong berteriak, ketika orang dewasa sedang berbicara, mengapa anak-anak menyela? Beraninya Liu Feifan mengatakan apapun. Bukankah dia masih tahu seperti apa sifat kakeknya? Orang-orang yang pernah berada di medan perang tidak pernah peduli dengan hidup atau mati, dan seluruh tubuh mereka memancarkan aura yang kuat. Saya telah melakukan sesuatu yang keliru. Dr. Su menggelengkan kepalanya, matanya merah, saya salah. Bahkan jika dia menyesalinya sekarang, bahkan jika Liu Yunlong memarahinya di jalan, dia tidak akan berani membantah. Jadi kamu tidak perlu datang ke keluarga Liuku. Kamu tidak berhutang apapun pada keluarga Liuku. Liu Yunlong berkata dengan kasar, yang berhutang padamu adalah putrimu, tidak perlu meminta maaf padaku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mata Dr. Su memerah, dia tersenyum pahit, dan tidak berkata apa-apa lagi. Liu Feifan tidak tahan. Kakek, kenapa, kamu tidak mau masuk bahkan setelah kamu sampai di rumah? Atau kamu pikir kamu tidak akan pernah pulang lagi? Liu Yunlong menoleh untuk melihat Liu Feifan dan berkata dengan dingin, jika menurutmu lebih baik di luar, jangan kembali lagi. Bab 218. Setelah mengatakan itu, Liu Yunlong memasuki pintu bahkan tanpa melihat ke arah Liu Feifan. Liu Feifan tidak menyangka Liu Yunlong akan bereaksi seperti ini, dan dia bahkan tidak mengizinkan Dr. Su masuk. Kakek, jangan marah, kakekku pemarah. Dia melirik ke arah Sugoi dan melihat matanya merah. Meskipun usianya sudah tua, dia masih dituding. Kuncinya adalah orang ini adalah kakeknya, jadi dia tidak berani menjawab. Aku tahu. Sugoi tersenyum dan berkata, saya tahu emosinya saat itu, tetapi saya tidak menyangka bahwa 20 tahun kemudian, emosinya akan tetap sama. Kakekku bilang dia tidak menyalahkanmu, dia hanya melakukannya demi ibuku. Liu Feifan menghela nafas. Dia juga memikirkan bagaimana Liu Yunlong dapat dengan mudah menerima permintaan maaf Dr. Su dengan emosinya. 20 tahun, dalam 20 tahun terakhir, meskipun Liu Yunlong tidak pernah membicarakan masalah ini, dia selalu marah karenanya dan hal itu melekat di hatinya selama 20 tahun. Saya tidak marah. Bagaimana saya bisa marah? Sugoi menggelengkan kepalanya, saya seharusnya bahagia. Kakekmu sangat mencintai putri saya. Saya seharusnya bahagia. Dia berpikir jika dia mendukung mereka pada awalnya, putrinya pasti akan sangat bahagia. Keluarga Liu memperlakukannya dengan baik dan memperlakukannya seperti milik mereka sendiri, tetapi dia, ayah kandungnya, gagal melakukan pekerjaannya dengan baik. Aku akan mengantarmu pulang saja.
Masuklah dan bicaralah dengan kakekmu dan katakan padanya untuk tidak marah padamu. Aku akan kembali. Dokter Su dengan lembut memegang bahu Liu Feifan dan menatap wajahnya dengan cermat. Dari alis Liu Feifan, samar-samar dia bisa melihat jejak putrinya. Apapun hutangnya pada putrinya harus ditebus pada Liu Feifan. Jaga dirimu baik-baik. Jika kamu punya waktu, pergilah ke ibu kota provinsi dan duduklah di rumah Su. Setelah mengatakan itu, Dokter Su berbalik dan masuk ke dalam mobil, berbalik dan pergi, kembali ke ibu kota provinsi. Liu Feifan ingin tinggal tetapi sudah terlambat. Dia melihat Su Guoyi pergi dan berbalik untuk memasuki pintu keluarga Liu. Di aula, Liu Yunlong duduk di sana dengan wajah tanpa ekspresi. Dia melihat ada set teh dan teh yang diseduh di atas meja. Jelas bahwa Liu Yunlong baru saja ingin menjamu tamu, tetapi satu-satunya yang datang adalah Su Guoyi. Hati Liu Feifan tergerak. Kakek, kamu sengaja mengatakan itu, kan? Dia berjalan mendekat dan melihat cangkir teh yang ditempatkan, mengapa kamu tidak membiarkan dia masuk? Liu Yunlong meliriknya dan mendengus berbalik. Liu Feifan berbalik dengan patuh. Buka pakaianmu. Ia melepas bajunya, memperlihatkan punggungnya yang galak. Masih ada beberapa memar di lukanya, dan jahitannya masih terlihat jelas. Melihat luka yang mengejutkan itu, Liu Yunlong mengutuk. Apakah kamu membantu orang tua itu memblokir pisaunya? Kakek. Liu Feifan tersipu, dia adalah kakekku. Aku tidak tahu dia kakekmu. Liu Yunlong menatap, suaranya menjadi lebih keras, dia tampak agung, tetapi matanya dipenuhi dengan kesusahan. Jika luka ini menimpanya, dia bahkan tidak akan mengerutkan kening, tetapi jika luka itu menimpa Liu Feifan, dia merasa patah hati. Apakah itu menyakitkan? Dia bertanya. Itu tidak masuk akal. Liu Feifan tidak ragu-ragu, itu hanya luka kecil. Jauh lebih buruk daripada lukamu, kakek. Liu Yunlong memelototinya, bagaimana bisa dibandingkan? Kakek, jika kamu ada di sana saat itu, aku juga akan memblokirmu. Setelah jeda, Liu Feifan berkata dengan serius, kalian semua adalah saudaraku, dan aku tidak ingin kehilangan siapapun. Liu Yunlong sedikit gemetar, melihat bekas luka itu, suaranya sedikit lembut. Aku tahu. Tentu saja dia percaya bahwa Liu Feifan akan memblokir pisaunya untuknya, dan dia juga akan memblokirnya untuk Liu Feifan. Dia mengulurkan jarinya dan menyentuh lukanya dengan ringan. Liu Feifan tidak bisa menahannya dan ototnya bergerak-gerak. Sial, ini cucunya. Terluka parah bahkan lebih tidak nyaman daripada dirinya sendiri yang terluka. Kakek, aku akan menggendong keluarga Liu mulai sekarang. Liu Feifan tidak menoleh ke belakang, tetapi suaranya penuh tekad, jangan khawatir, saya tidak akan mengecewakanmu. Dia mendengar suara di belakangnya dan menoleh. Sudut mata Liu Yunlong sudah sedikit lembab, dan dia jelas menangis. Bahkan ketika dia terluka dan kesakitan di medan perang, dan bahkan ketika dia sakit parah dan akan mati, Liu Yunlong tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dan berteriak kesakitan membuatnya tidak bisa menahan diri. Kakek. Bagus. Liu Yunlong menoleh, tidak ingin Liu Feifan melihatnya seperti ini, pasir masuk ke matanya. Dia melambai. Oke, kembalilah dan istirahatlah jika tidak ada pekerjaan, dan pulihkan diri dengan baik. Jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja pada Xiao Zhou. Setelah mengatakan itu, dia tidak melihat ke arah Liu Feifan, berbalik dan pergi, kembali ke kamarnya. Melihat punggung Liu Yunlong, dia tampak sedikit lebih tua. Liu Feifan menarik napas dalam-dalam, tidak berkata apa-apa lagi, dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dan pada saat yang sama, grup Ye Qianshui, yang baru saja menyelesaikan 2 pertemuan, kelelahan. Proyek masuk ibu kota provinsi sudah ditentukan, namun masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Bukan berarti Ye bisa langsung masuk ke pasar jika mau. Pusat perbelanjaan ibarat medan perang. Memasuki wilayah orang lain dengan gegabah merupakan hal yang sangat berbahaya. Tapi sekarang, seseorang berinisiatif datang ke pintu, membuat Ye Qianshui merasa sedikit gugup. Pria itu mengatakan dia diperkenalkan oleh Tuan Yang dan ingin bekerja sama dengan Ye. Persyaratan yang dia usulkan sangat baik, tetapi saya memeriksa dan menemukan bahwa orang itu hampir tidak pernah berinteraksi dengan Tuan Yang sebelumnya. Bagaimana mungkin Ye Qianshui tidak khawatir? Begitu saya berpikir untuk berkembang di ibu kota provinsi, sebuah perusahaan dari ibu kota provinsi datang untuk mencari kerjasama. Tidak ada hal yang baik di dunia ini jika Anda menunjukkan kesopanan secara cuma-cuma. Kalau begitu tanyakan langsung pada Yang Rong. Lin Yi tersenyum,
dan Ye Qiansui menelepon dirinya sendiri karena masalah ini, ingin bertanya pada dirinya sendiri apa yang harus dilakukan. Dia belum pernah seperti ini sebelumnya. Bukan kesulitan dan masalah yang menyebabkan langit runtuh. Dia lebih suka mengertakkan gigi dan membawanya sampai mati daripada mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus membantunya. Bukan berarti Ye Qiansui tidak mengenal Yang Rong, jadi dia bisa mengetahuinya hanya dengan panggilan telepon. Bisakah kamu membantuku bertanya? Ye Qiansui ragu-ragu sejenak, saya merasa tidak nyaman bertanya. Dia memandang Lin Yi, matanya penuh permohonan, dan dia tampak sedikit menyedihkan, seolah dia putus asa dan hanya Lin Yi yang bisa membantunya. Lin Yi tercengang, dan segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Yang Rong. Ngomong-ngomong, siapa nama orang itu? Su Huan. Ye Qiansui berkata, dari Shenli Group. Lin Yi mengangguk. Ketika panggilan tersambung, dia bertanya langsung, Lao Yang, apakah Anda mengenal seseorang bernama Su Huan, yang berasal dari grup Shenli di ibu kota provinsi? Oh, teman lama. Lin Yi memandang Ye Qiansui, tidak apa-apa jika kamu mengenalnya. Bagaimana orang ini? Apakah dia dapat diandalkan? Dia datang untuk bekerja sama dengan Ye sekarang, mengatakan bahwa dia diperkenalkan olehmu. Apakah itu dapat diandalkan? Tidak apa-apa. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Aku akan bertanya pada Qiansui. Dia menutup telepon, dan Ye Qiansui mendengar apa yang baru saja dia katakan. Apakah kamu tahu apa yang terjadi sekarang? Ye Qiansui mengangguk, mengambil napas panjang, dan menepuk dadanya, sepertinya dia dalam bahaya. Untungnya, aku memilikimu, kalau tidak aku tidak akan tahu harus berbuat apa. Bersambung.